Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi terkait dengan informasi P3K. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang seputar P3K. Yang pertama, informasi tentang Ketua Forum Honorer K2 Curiga penetapan NIP P3K sengaja dibikin lama. Jadi teringat dengan angkatan P3K tahun 2019. Kemudian informasi yang kedua yaitu tentang kontrak kerja P3K 1 Februari tetapi SPMT 1 April. Jadi di sini guru honorer semua protes. Oke, sebelum kita lanjut, sebagaimana biasa, silakan teman-teman dukung channel ini dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe agar kami tetap bersemangat di dalam memberikan sebuah informasi kaitannya dengan P3K. Silakan teman-teman simak videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Oke teman-teman, jadi kita mulai dari informasi yang pertama kaitannya dengan Ketua Forum Honorer K2 Curiga tentang penetapan NIP P3K yang sengaja dibikin lama. Jadi dia teringat dengan angkatan P3K tahun 2019. Dari portal jpnn.com, Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK21 Kabupaten Bondowoso, Jupri menduga ada unsur kesengajaan pemerintah memperlambat penetapan NIP P3K. Jupri pun lantas teringat tentang pengadaan P3K tahun 2019 lalu. Saat itu, Jupri menjelaskan 51.000 honorer K2 yang lulus P3K 2019 harus menunggu 2 tahun untuk resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menurut dia, pengangkatan P3K itu dibuat molor, sehingga yang dirugikan adalah honorer K2. Ini pemerintah mau bikin sama seperti angkatan 2019 kah? Menunggu 1-2 tahun, kata Jupri kepada jpnn.com pada hari Kamis tanggal 24 Maret. Dia juga menyoroti penetapan tanggal SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan tanggal SK P3K. Menurutnya SK P3K ditetapkan 1 Februari 2022, namun anehnya SPMT dihitung lewat dari Februari. Menurutnya, SK P3K ditetapkan 1 Februari 2022, namun anehnya SPMT dihitung lewat dari Februari. Jupri mengingatkan pemerintah bahwa calon P3K guru tahap 1 merupakan guru honorer negeri yang sudah mengabdi tanpa putus. Oleh karena itu, tegas dia, tidak fair apabila masa pengabdian tanpa putus itu diabaikan. Kalau SPMT ditetapkan April atau Mei, lantas yang bulan sebelumnya bagaimana? Tanya dia. Jupri mengatakan tidak sedikit daerah tak membayarkan gaji calon P3K guru tahap 1 dan 2 karena dianggap sudah ASN. Menurut dia, kalau gajinya cuma dihitung mulai April, maka guru honorer akan mengalami kerugian berlipat. Rancang tidak rapelan Februari dan Maret. Menurut dia, hal ini sangat bertentangan dengan asas keadilan. Kami berharap SPMT dihitung sesuai SK P3K dan masa kontrak, ujarnya. Dia nyentil masalah NIP P3K di Kabupaten Bondowoso. Sampai detik ini pengajuan NIP P3K guru tahap 1 dan 2 belum disetujui Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dia lantas mempertanyakan ada masalah apa sebenarnya sehingga prosesnya begitu panjang. Tolong BKN berikan penjelasan agar kami bisa mengamankan ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, pungkasnya. Nah teman-teman, jadi ini yang dikatakan oleh Jupri di dalam portal jpnn.com kaitannya dengan penetapan NIP P3K guru yang lulus tahap 1 dan tahap 2 yakni sampai saat ini molor. Jupri menduga bahwa ini sengaja dibikin molor sama dengan pengangkatan P3K pada tahun 2019 yang 51.000 honorer yang lulus dan bahkan menunggu sampai 2 tahun untuk resmi diangkat menjadi ASN. Kita lanjut pada informasi yang kedua, yaitu tentang kontrak kerja P3K 1 Februari tetapi SPMT 1 April. Jadi di sini guru honorer banyak yang protes.
Proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 diwarnai sejumlah persoalan. Selain masalah penetapan P3K guru yang dinilai para honorer lambat, kini masalah penetapan bulan pembayaran gaji P3K menjadi sorotan. Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia atau FHNK 21 PGHRI Jawa Timur, Nurul Hamidah mengkritisi kebijakan Pemda terkait penghitungan gaji. Pasalnya, dari sejumlah daerah masa kontrak kerja P3K guru tahap 1 dihitung 1 Februari 2022, tetapi surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT per 1 April 2022. Dengan kebijakan tersebut, menurut Bu Nurul sapaan akrab Nurul Hamidah, guru honorer dirugikan. Sebab dengan kebijakan seperti itu, gaji P3K dihitung sesuai tanggal SPMT. Kontrak kerja 1 Februari, SPMT kok 1 April, berarti gaji dihitung April. Kami rugi 2 bulan dong, kata Bu Nurul kepada jpnn.com. Guru honorer dari Kabupaten Ponorogo ini mengungkapkan sesuai laporan yang diterimanya dari pengurus PHNK 21 dari sejumlah daerah, aturan itu sudah diberlakukan. Nah teman-teman, jadi ini yang dikatakan oleh Ibu Nurul yang mengkritisi daripada kebijakan Pemda tentang perhitungan gaji ya. Di dalam SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas SKP 3K terhitung dari 1 Februari tahun 2022, tetapi untuk pembayarannya terhitung 1 April 2022. Jadi ini guru honorer merasa dirugikan 2 bulan untuk pembayaran gajinya. Guru yang tanda tangan kontrak kerja pada pekan ketiga Maret, SPMT P3K dihitung 1 April. Tidak hanya itu, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD juga sudah menyampaikan bahwa gaji P3K dihitung sesuai SPMT. Ini sangat merugikan guru honorer. Mengapa gaji P3K dihitung April? Cetusnya, dia membandingkan dengan P3K 2019. Walaupun ada daerah yang memberikan SK pada Juni 2021, tetapi gajinya tetap dihitung per Januari 2021. Contohnya, P3K di Kabupaten Garut yang pada 2021 menerima 14 bulan gaji, padahal SK P3K baru diberikan pertengahan tahun. Jika gaji P3K 2019 dihitung 14 bulan, lanjut Nurul, apa bedanya dengan P3K 2021? Seharusnya pemerintah bersikap adil kepada guru honorer. Kalau mau fair, SPMT P3K tahun 2021 seharusnya Januari 2022 karena gaji guru sudah masuk DAU 2022 untuk 14 bulan gaji dihitung per Januari, tuturnya. Nurul juga meminta ketegasan pemerintah apakah P3K yang SPMT-nya April akan diperhitungkan gajinya sampai Maret 2028 sebab masa kontraknya dihitung per 1 Januari 2022. Sementara Ketua PHNK 21 Kota Kediri Muhammad Badrul Munir mengungkapkan, P3K guru dibuat 2 tahap. Tahap pertama bagi 93 guru sudah menerima SK P3K pada 8 Maret diberikan gaji April bersama rafelan Februari. Rafelan Maret dibayar bersama gaji Mei. Tahap kedua bagi 10 guru yang baru tanda tangan kontrak kerja pada 22 Maret akan digaji sesuai SPMT yaitu bulan April 2022. Dia mengungkapkan sesuai informasi Pemkab Kediri, karena syarat penggajian untuk 10 guru tersebut sampai saat ini belum terpenuhi, maka gaji dibayar bulan Mei melalui gaji induk. Untuk gaji April 2022 akan dibayarkan pada Mei 2022 sebagai gaji susulan atau rafelan. Untuk tunjangan kinerja daerah atau TKD, 10 guru mekanisnya sama seperti yang 93 orang. Jadi dibayarnya secara terpisah, tidak satu paket dengan gaji serta rafelan, pungkas Arul. Oke teman-teman, jadi ini adalah informasi tentang kontrak kerja P3K yang tidak sesuai dengan SPMT. Jadi harapan kami semoga pemerintah daerah yang lain menyesuaikan guru-guru yang sudah lulus P3K pada tahap 1 dan tahap 2 supaya penggajian SPMT-nya
sesuai dengan yang tertera pada SPMT-nya. Nah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya berikan tentang informasi P3K kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.